Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa sahbihi muntazabin ajmain. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah barakatuh. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala berkat karunia-Nya dan kelimpahan rahmat-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa melaksanakan secara rutin ngaji virtual ini bersama Baginda Al Institute, dan ini adalah khusus ngaji tentang salah satu kitab dari Ibnu Arabi, yaitu kitab Fususus Al-Hikam. Begitu juga kita sampaikan salam dan salawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kecintaan kepadanya menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan lalu kita sudah ngaji kitab Fusus Hikam, dan seperti biasa ngaji ini dikupas oleh Ustadz Samsun Arnudin PhD. Pada pekan lalu kita ngaji tentang mukadimah dari kitab Fusus Al-Hikam. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ngaji kita pada kitab Fusus Al-Hikam ini. Sebelumnya juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang mengikuti melalui akun Zoom ini. Insya Allah senantiasa kita akan setiap pekan ngaji Fusus Al-Hikam, dan jika memang tidak sempat mengikuti melalui Zoom, nanti juga akan kita posting di channel YouTube Mistisisme Ibnu Arabi. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menyimak pembahasan tentang kitab Fusus Al-Hikam ini oleh Ustadz Samsun Arnudin PhD. Kepada Ustadz dipersilakan. Fadhal Ustadz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi munazzilul hikam ala qulubil kalim bi ahadiyatit tariqil amam minal maqamil aqdam wa ini ikhtalafatil nahlu wal milal ikhtilafil umam. Wa sallallahu ala mumiddil himam min khazainil judi wal kiram bil qilil aqwam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Fususul Hikam kita, yang merupakan suatu kitab masterpiece daripada Syekh Akbar Ibnu Arabi. Pada pertemuan sebelumnya kita hanya sempat membahas mukaddimah daripada kitab ini. Itu pun dengan sangat singkat sekali. Karena kalau kita merujuk kitab syarah daripada Fususul Hikam, khususnya yang disyarah oleh Daud Kaisari, maka penjelasan daripada mukaddimahnya itu boleh jadi memakan 3 sampai 4 kali pertemuan. Tapi kita hanya mencukupkan saja pembahasan mukaddimah 1 kali pertemuan saja. Rencana kita juga dalam ngaji Fususul Hikam ini yaitu membahas tentunya dengan seksama kitab ini, yang mana kitab ini sebenarnya tidak terlalu tebal, tidaklah tebal, tetapi ketika disyarah ia akan bisa menjadi 2 jilid atau 1 jilid yang tebal. Seperti syarah daripada
Ibnu Turka itu ada 2 jilid. Syarah daripada Syekh Daud Kaisari 1 jilid tebal, ya, sangat tebal. Kemudian syarah daripada Syekh Kasani. Syekh Kasani ini guru daripada Daud Kaisari, itu juga 1 jilid tebal. Dan ada juga syarah bahasa Persia, syarah daripada Khawarazmi, itu juga 1 jilid tebal. Dan juga yang menjadi rujukan kita, salah satu diantaranya adalah berbahasa Persia, syarah bahasa Persia, Mumidul Himam, juga 1 jilid tebal. Dan tradisi ngaji Fususul Hikam yang paket model pesantrenan, ya. Ada juga disebut dengan hauza ilmiah. Itu tidaklah istilahnya membahas secara global saja, tapi mencoba membahas secara detail bait daripada teks kitab Fususul Hikam Syekh Ibnu Arabi. Nah, kita tentunya bukan dikejar oleh kredit. Kalau kita kuliah, ya kita dikejar oleh apa istilahnya untuk menyelesaikannya. Tapi karena ini bukan suatu pengkajian kuliah, ya, kita tidak terburu-buru di dalam mengaji kitab ini. Makanya kita akan memilih jalur model pesantrenan. Ya, kita akan ngaji bait demi bait. Dan kita membahasnya dengan seksama tentunya. Ya. Kalau nanti terasa tidak cukup cuma sekali pertemuan, bisa kita buat 2 kali pertemuan dalam seminggu. Yang penting kita ini mau ngaji saja. Ya, supaya tentunya ya berharap diberikan Tuhan ma'rifat. Semakin bertambah kita punya ma'rifat. Kitab Fususul Hikam ini sendiri, sebagian ulama menyebutnya adalah tafsir anfusi. Jadi ada tafsir Qur'ani atau tafsir qauli Tuhan, wahyu ilahi, ada tafsir takwiniyah, dan ada tafsir anfusi, yaitu tafsir terhadap diri. Nah, kitab Fususul Hikam ini masuk kategori tafsir anfusi. Tadi kita membuka dengan membaca mukaddimah daripada kitab Fususul Hikam. Dan saya akan mencoba mentradisikan pembukaan kita, membuka dengan membaca daripada mukaddimah atau pembuka yang dibuat oleh Syekh Akbar ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian pertama, yaitu fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Fa awwalu ma alqahul malik alal abdi min dzalika fasu hikmatin ilahiyatin fi kalimatin adamiyah. Fasun sendiri dalam bahasa Arab artinya batu permata, yang di dalam bahasa Persia itu disebut dengan negin. Jadi kita punya cincin, mungkin kita memakai cincin, ya, ini disebut dengan negin dalam bahasa Persia atau bahasa Arab fasun itu. Nah, kata khusus
fusus itu adalah jamak daripada fasun. Kita menerjemahkan ini dengan permata hikmah ilahiyah. Jadi fasun itu batu permata, tapi kita tidak pakai kata batunya. Kita sebut saja permata hikmah ilahiyah dalam kalimat adamiyah. Jadi kita menerjemahkan fasu hikmatin ilahiyah fi kalimatin adamiyah adalah permata hikmah ilahiyah dalam kalimat adamiyah. Syekh mengatakan bahwa fa'awwalu ma alqahul malik, yang pertama Malik, yakni Allah Subhanahu wa taala, berikan padanya, berikan atas hambanya dari itu, maksudnya di dalam ru'yahnya, ya bermimpi di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan memberi kitab kepadanya serta memerintahkannya untuk menyebarluaskan pada masyarakat. Sebelumnya kita syaratkan sebenarnya seorang arif itu biasanya ia merahasiakan apa yang didapatkannya dari hak Subhanahu wa taala, karena itu khusus antara dirinya dengan kekasihnya. Ia menyebutkan bahwa ia diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberi untuk supaya menyebarluaskan pada manusia, artinya ia bersandar bahwa apa yang ia lakukan itu atas dasar perintah dari Nabi dan sebagai tugasnya. Sesuatu yang awal diberikan Tuhan kepada hamba ini dari kitab tersebut adalah permata hikmah dalam kalimat adamiyah. Kata fasun bermakna batu permata yang diletakkan pada cincin dan diukirkan padanya nama pemiliknya. Jadi tradisi masyarakat ketika itu adalah permata cincin dituliskan namanya dan itu juga dijadikan sebagai stempel. Jadi mereka tidak seperti sekarang ini misalnya bertanda tangan, tetapi stempel dengan pakai cincin tersebut, ukir yang sudah terukir namanya itu yang kemudian ia gunakan sebagai stempel. Saya masih menjumpai sebagian masyarakat di sana itu masih punya cincin yang ia gunakan sebagai stempel. Jadi saya masih menyaksikan. Boleh jadi karena ia masih mau mempertahankan tradisi tersebut. Ya. Jadi kata fasun itu artinya batu permata yang diberi ukir dengan nama pemiliknya, yang juga berfungsi sebagai stempel bagi perbendaharaan dan kekayaan yang dimiliki. Dalam hal ini, yang sebenarnya dimaksudkan di sini adalah insan kamil. Manusia sempurna yang merupakan kalbu kalimat sempurna. Ia adalah permata lingkaran dua busur eksistensi. Jadi ada busur turun disebut dengan qaus nuzul dan ada busur naik yang disebut dengan qaus su'ud. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat suci Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaus nuzul kita berasal dari mabda, dari Tuhan, wa inna ilaihi raji'un, dan juga kembali
kepadanya. Ya, jadi ini merupakan permata lingkaran dua busur eksistensi, yaitu busur turun dan busur naik, atau kaus nuzul dan kaus su'ud. Ia juga menjadi tempat berkumpulnya seluruh gambaran ma'rifat dan hakikat, atau ide, gagasan. Sehingga ia adalah intisari dari hakikat segala sesuatu. Jadi insan kamil adalah intisari dari hakikat segala sesuatu. Karena pada dirinya terhimpun seluruh gambaran ma'rifat dan hakikat, maka ia diibaratkan permata cincin yang menjadi tempat terukirnya nama pemiliknya yang berfungsi stempel dan alamat penjagaan atas perbendaharaan yang dimilikinya. Nanti ketika kita membahas insan kamil, salah satu memang daripada kedudukan insan kamil, ia adalah penjaga khazanah ilahi. Ia adalah penjaga kelanggengan daripada perwujudan eksistensi imkan atau makhluk. Singkatnya, kalbu insan kamil terhias seluruh gambaran ma'rifat dan hakikat, serta sebagai penjaga perbendaharaan ilahi. Jadi kita tadi sudah menjelaskan tentang permasalahan bahwasanya fa'awwalu ma'alqahul malik alal ab min dzalika fasu, yakni fasun itu sendiri. Kemudian hikmah. Hikmah adalah ilmu terhadap sesuatu, sebagaimana hakikat sesuatu itu sendiri. Jadi hikmah adalah pengetahuan terhadap sesuatu sebagaimana realitas sesuatu itu sendiri. Artinya apa? Konsep dengan realitas itu adalah satu. Serta beramal sesuai dengan kemestiannya. Ia baru disebut hikmah ketika konsep itu juga terimplementasikan dalam amal. Ini disebut hikmah. Dan pada dasarnya, jika kita ingin sampai pada apa yang terpahami secara konseptual itu dirubah dalam bentuk pengetahuan huduri atau syuhudi, jalannya adalah mengamalkan kemestian-kemestian daripada pengetahuan tersebut. Jadi kita ini mempunyai konsep tentang realitas Tuhan. Konsep terhadap realitas alam-alam transenden, jabarut dan malakut. Tapi itu konseptual. Untuk menyampaikan diri kita pada kehadiran realitas-realitas ini, jalannya adalah mengamalkan konsep ini dengan kemestian-kemestiannya. Ya. Dengan jalan itulah ia akan berubah dari pengetahuan husuli menjadi pengetahuan huduri. Jadi hikmah itu juga adalah perkara pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan berfirman tentang hal ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. yakni Tuhan memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Yakni Tuhan kepada seseorang yang ia kehendaki kesempurnaannya,
ia berikan hikmah kepadanya. Dan kepada orang yang telah diberikan hikmah, ia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, di sini ada dua aliran filsafat yang kita kenali dalam dunia Islam. Satu disebut dengan hikmah ba'athi, yaitu filsafat peripatetik, dan satunya disebut dengan hikmah zauki, yang disebut dengan filsafat iluminasi. Yang mana hikmah bahsi ini hanya melandaskan perolehan ma'rifat dan pengetahuan dengan jalan burhani, dengan jalan argumentasi akli. Sementara yang satunya, yakni hikmah zauki ini, di samping juga ia bersandar dengan argumen burhani, juga ia memandang bahwa untuk memperoleh pengetahuan jalannya adalah sair suluk, ya, yang mana ia akan juga mendapatkan ma'rifat jika menjalani yang kita sebut dengan sair suluk ini. Nah, di sini Tuhan berfirman bahwasanya ia akan memberi hikmah. Menurut sebahagian filosof, mendapatkan hikmah dan ma'rifat itu bisa dengan jalan sair suluk. Nah, kemudian seperti hikmah muta'aliyah dan irfan teoritis, itu semua memandang di samping burhan juga mesti dilakukan tazkiyah dan tahzib nafs. Ya. Sumber hikmah ada dalam diri manusia. Yakni manusia menyingkap hikmah yang telah diletakkan dalam dirinya. Jadi pada hakikatnya pada diri manusia itu sudah diberikan hikmah. Hanya perlu manusia mendapatkan jalannya untuk menyingkap hikmah-hikmah yang ada pada dirinya. Syekh Ibnu Arabi dalam Fasun Syu'aibi berkata, Tuhan mempunyai dua tajalli. Tajalli pertama adalah tajalli gaib, yang mana pada tajalli ini seluruh potensi-potensi setiap orang dan setiap sesuatu diberikan kepadanya. Tajalli kedua adalah tajalli syahadah. Jadi tajalli pertama adalah tajalli gaib. Pada tajalli ini seluruh potensi-potensi setiap orang dan setiap sesuatu itu diberikan kepadanya. Tajalli kedua adalah tajalli syahadah, yang mana pada tajalli ini potensi-potensi yang telah diberikan kepada setiap sesuatu dan setiap orang menemukan penjelmaannya, menemukan penampakannya. Karena itu potensi-potensi mengetahui hikmah-hikmah itu telah diberikan kepada manusia dalam tajalli gaib dan telah diletakkan dalam dirinya. Dan dalam tajalli syahadah, hikmah-hikmah ini pada seseorang akan bertajalli dan menjelma secara eksternal pada dirinya.
pada setiap manusia terdapat potensi-potensi hikmah ini pada dirinya. Tapi ia nanti akan menjelma menjadi bentuk ma'rifat dan pengetahuan pada seseorang ketika ia terjelma secara zahir. Nah, antara ia sebagai potensi dan menampak secara aktual, di sini ada jarak. Dan jarak ini untuk bisa ditempuh tentunya dengan jalan penyucian diri. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka nanti akan mengalir dari kalbunya hikmah-hikmah. Ya, jadi terdapat juga penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka akan mengalir ya hikmah-hikmah dari lisannya yang sumbernya dari kalbunya. Jadi pada diri seseorang terdapat potensi hikmah-hikmah itu sendiri. Adapun dikatakan dengan hikmah ilahiyah, sebagaimana kita lihat di sini, saya menyebutnya sebagai faslu hikmatin ilahiyah, yaitu hikmah ilahiyah dalam kalimat adamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik seluruh kesempurnaan sifat-sifat dari jalaliyah dan jamaliyah bertajalli dalam suatu mazhar. Bertajalli dalam suatu mazhar, yaitu hasrat Adam. Jadi hasrat Adam ini adalah manifestasi serta mazhar nama ini, yaitu mazhar kalimat sempurna ilahiyah. Jadi kata kalimat di sini kemungkinan besar ditujukan bagi khususnya insan kamil. Kendati pun seluruh realitas alam ini merupakan tajalli dan manifestasi daripada kalimat-kalimat ilahi. Tetapi di dalam pendekatan kitab ini, sebagaimana disebutkan, setiap nanti fasun berbeda-beda kalimatnya, kalimat adamiyah, kalimat yunusiyah, kalimat idrisiyah, kalimat isawiyah, kalimat musawiyah, kalimat ibrahimiyah, dan semuanya itu merupakan misdak daripada insan kamil, maka kalimat dimaksudkan di sini adalah insan kamil. Ya. Selanjutnya Syekh berkata, lamma sya'al haqqu subhanahu min haitsu asma'ihi al-husna allati la yablughul ihsa. Ketika Tuhan Maha Suci berkehendak yang dari sisi nama-nama indahnya, asmaul husna-nya, yang di luar kemampuan atas perhitungan terhadapnya, pada hakikatnya wujud alam adalah jelmaan dan tajalli nama-nama ilahi. Hakikat seluruh realitas alam ini jelmaan dan tajalli daripada nama-nama Hak Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia menjadi tujuan asli dari penciptaan.
manusia menjadi tujuan el-ghai penciptaan. Karena itu ia secara alam ide adalah pertama. Dan secara alam eksternal adalah akhir. Jadi manusia pada dasarnya merupakan tujuan daripada penciptaan. Ia adalah sebab ghaiyah, sebab akhir. Tetapi dia adalah sebab dalam alam ide secara pertama. Tapi fase ia mendapatkan realitasnya di alam eksternal dibanding alam lainnya adalah akhir. Jadi tercipta dulu alam-alam lainnya, alam ukul, alam misali, alam materi, kemudian muncul dari perut alam materi ini suatu entitas yang bergerak menyempurna dan meliputi seluruh alam-alam. Karena itu ia secara alam ida adalah pertama, tapi secara alam eksternal ialah akhir. Itu manusia. Ya. Sebagaimana sebenarnya juga seperti demikian di dalam realitas kita. Misalnya seseorang ketika ia menginginkan rumah, secara ide terjelma dulu sebagai wujud ilmu. Nanti kemudian tertata seluruh bahan-bahan bangunan. Jadi ia di dalam alam luar eksternal akhir. Karena mesti dulu terpenuhi semua bahan-bahannya dan menata, kemudian terbentuklah realitas rumah di alam eksternal. Dengan itu Syekh Ibnu Arabi mengisyaratkan bahwa hak Subhanahu wa taala dari sisi nama-nama indahnya, Asmaul Husnanya menciptakan alam dan menjelaskan sebab akhir, yaitu ilatul ghaiyah. Dari penciptaan alam adalah manusia. Dengan itu Tuhan menyaksikan dirinya dengannya dalam cermin suatu entitas sempurna yang meliputi suatu entitas paling universal, komprehensif, ya, yaitu manusia. Yang dia tidak saksikan dirinya demikian itu pada cermin entitas-entitas lainnya dari alam. Jadi Tuhan manifestasinya terhadap alam itu meliputi seluruh tingkatan-tingkatan alam. Dari alam non-materi sampai alam materi. Tuhan tidak melihat manifestasi sempurnanya pada hanya alam non-materi saja. Karena alam non-materi kurang daripada dari alam materi. Tuhan juga tidak menyaksikan manifestasinya secara keseluruhan kesempurnaannya pada alam materi. Karena alam materi minus dengan alam non-materi. Tetapi pada manusia yang mana dimensinya terdapat materi, juga terdapat non-materi, di wujud manusialah Tuhan menyaksikan realitas kesempurnaan. Hakikatnya menjelma dalam suatu entitas sempurna.
Sebagaimana firman-Nya dalam suatu hadis qudsi. Kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an u'rab. Fa khalaqtul khalqa likai u'rab. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta dikenali, maka aku ciptakan makhluk supaya aku dikenal. Dan dengan satu riwayat, khalaqallahu Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam atas bentuknya. Berikutnya, nama atau ism dalam istilah irfan. Jadi di sini kita membaca tadi teksnya adalah lamma sya'al haqqu subhanahu min haitsu asma'il husna. Ketika Tuhan berkehendak, Tuhan Maha Suci berkehendak dari sisi nama-namanya, nama-nama indahnya atau asmaul husna. Nah, kata tunggal daripada asma adalah ism. Ismun. Nah, ismun artinya nama. Nama dalam istilah irfan, setiap kali kita mengiktibarkan zat dengan suatu sifat tertentu yang merupakan suatu tajalli dari tajalli wujud, Urapa menyebutnya dengan nama. Jadi Urapa menyebut sesuatu dengan nama ketika zat dengan sifat. Jadi terjadi kesatuan antara zat dengan sifat tertentu yang menjadi tajalli dari tajalli wujud. Itu yang disebut Urapa sebagai ism atau nama. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar, dan lainnya. Sementara sifat-sifat yang dalam zat, yang merupakan suatu kondisi dan suatu tajalli dari Tuhan, seperti rahmat dan ilmu, mereka menamakannya dengan sifat. Jadi, apa yang filosof sebut dengan sifat, di sisi Urapa disebut dengan nama. Yakni nama dalam pandangan Urapa adalah derivasi yang mana terdiri dari zat dan sifat. Filosof menyebut alim, qadir, itu adalah sifat. Sementara Urapa menyebutnya nama. Jadi di sini ada perbedaan pandangan antara Urapa dan filosof. Jadi ketika filosof menyebut alim, qadir, razik, itu dengan sifat. Tetapi Urapa menyebutnya dengan nama. Karena di dalam alim ini terkandung zat dan sifat. Sebagaimana dengan qadir. Ada zat dan sifat. Dan itu adalah nama menurut Urapa. Dengan demikian nama-nama adalah realitas eksternal itu sendiri. Sementara lafaz-lafaz adalah nama-namanya, nama-nama. Jadi asmaul asma. Jadi lafaz itu sendiri hanyalah namanya nama. Sementara
realitas nyatanya adalah wujud eksternal. Ya. Yang dimaksud dengan nama-nama ilahi yang tidak terhitung, jadi ini pembahasannya tentang tadi min haitsu asmaul husna allati la yablughuhul ihsa, yang mana tidak mampu dihitung. Ya. Yang dimaksud dengan nama-nama ilahi yang tidak terhitung adalah nama-namanya yang terdiri dari nama-nama universal dan nama-nama partikular. Jadi Tuhan mempunyai nama-nama universal. Semakin ia mempunyai tingkatan tinggi, paling tinggi, maka ia juga paling universal. Semakin ia mempunyai gradasi, derajat rendah, maka ia juga semakin partikular. Ya. Bukan hanya 99 nama-nama yang disebutkan dalam riwayat. Yang mana ini adalah nama-nama universal dan terbatas hitungannya. Jadi nama-nama universal seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, ya, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq. Nah, ini semua nama-nama universal, dari dimensi jumlahnya adalah terbatas. Dan disebutkan jumlahnya di dalam riwayat. Akan tetapi nama-nama partikularlah yang tidak terbatas jumlahnya. Dan nama-nama partikular ini diperoleh daripada nikahul asma, pernikahan dari nama-nama. Nanti ada pembahasannya juga tentang pernikahan nama-nama. Ya, kemudian memunculkan nama-nama yang lebih partikular. Hak Subhanahu wa Ta'ala secara makam zat gaibul guyub tidaklah menginginkan mazhar dan penjelmaan. Jadi Tuhan di dalam makam zat yang gaibul guyub itu tidak menginginkan, tidak menghendaki memanifestasi. Akan tetapi Asmaul Husna yang secara zat dan hakikat menghendaki manifestasi dan tajalli supaya menjelmalah cahaya-cahayanya yang tersembunyi dan rahasia-rahasianya yang tersimpan, yang diungkapkan dengan firman-Nya dalam hadits qudsi di atas, kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Kemudian lanjutan daripada ucapan Ibnu Arabi, an yara a'yanaha wa in syi'ta kulta an yara ainahu fi kaunin jami'in yahsurul amru kullahu likaunihi muttasifan bil wujud. Yakni bahwa menyaksikan nama-nama tersebut dalam perwujudan eksternal. Dan jika kamu inginkan, katakanlah Tuhan hendak menyaksikan dirinya dalam satu entitas paling universal, satu wujud paling universal. Yang mana entitas itu terdapat, yang mana dalam wujud itu terdapat seluruh hakikat-hakikat alam.
karena ia adalah makhluk sempurna yang tersifati dengan wujud. Di sini kata a'yan, ya, jadi di sini an yara a'yanaha. Kata a'yan bisa dimaksudkan entitas-entitas tetap yang merupakan bentuk-bentuk nama-nama ilahiyah dalam hasrat ilmiah. Jadi kalau kita pernah mengikuti pembahasan bahwa dari makam gaib mutlak kemudian bertajalli. Pertama dalam ta'ayyun ahadiyah. Ya, ta'ayyun pertama adalah makam ahadiyah. Di sini semua nama-nama tenggelam sehingga yang dominan adalah ketunggalan. Tidak ada sama sekali penampakan kejamakan. Kemudian dari ahadiyah ini memanifestasi lagi dan terjelma dalam bentuk ta'ayyun tsani, makam wahidiyah. Nah, dalam makam wahidiyah ini sudah menemukan kejamakan dari nama-nama dan sifat-sifat. Jadi di sini sudah terdapat pola-pola daripada nama-nama dan sifat-sifat. Dari nama-nama inilah kemudian di makam wahidiyah ini menjelma lagi dalam bentuk a'yan thabitah. Entitas-entitas tetap atau alam ide dan gagasan. Ya. Nah, di sini kata ayan bisa dimaksudkan entitas-entitas tetap atau ayan thabitah yang merupakan bentuk-bentuk nama-nama ilahiyah dalam hadrat ilmiah. Jadi di sini adalah mind of God. Ya, jadi mental, alam ide. Ya. Bisa juga nama-nama itu sendiri asmaul husna. Jadi yang dimaksudkan di sini a'yan bisa juga nama-nama itu sendiri, yakni asmaul husna. Dan bisa juga yang dimaksudkan adalah entitas-entitas eksternal. Jadi a'yan ini bisa juga dimaksudkan adalah realitas eksternal, yakni wujud-wujud luar ini. Karena itu Syekh kemudian berkata, dan jika kamu inginkan, katakanlah Tuhan hendak menyaksikan dirinya. Ya. Hakikat haknya sendiri, hakikat hak sendiri dalam satu entitas komprehensif, dalam satu wujud paling sempurna. Sebab seluruh hakikat-hakikat nama-nama dalam hadrat ahadiyah, dalam makam ahadiyah, identik dengan zat dan bukan selainnya. Jadi pada makam ahadiyah semua nama-nama di sini yang mana tidak terdapat multiplisitas nama-nama karena tenggelam dalam zat, itu identik dengan zat sendiri dan bukan selainnya. Dan dalam hasrat wahidiyah identik dengan zat dari satu sisi dan selain zat dari sisi lain. Di sini sudah terjadi barzakh, ya, antara zat dengan apa istilahnya nanti jelmaan-jelmaan. Kaun jami di sini kita lihat ya dalam ibaratnya
fi kaunin jami. Ya. Jadi terdapat kata fi kaunin jami. Ya. Kaun jami, kalau kita lihat istilah di dalam bahasa Inggris itu adalah most universal being. Ya, wujud paling universal dalam hal ini adalah insan kamil yang disebut dengan nama Adam. Hasrat Adam. Entitas insan kamil ini yang dapat menjadi representasi tajalli sempurna hakikat hak Subhanahu wa taala. Adapun entitas-entitas lain dari alam itu semua tidak memiliki potensi dan kapasitas demikian ini. Rahasia dalam iradah dan kehendak hak ini, ia menyaksikan zatnya dan kesempurnaan zatnya yang disebut dengan nama-nama, al-asma, serta mazhar nama-nama ini seluruhnya dalam zatnya. Dengan zatnya pada hadrat al-awwal dan al-batin secara keseluruhan dalam ketunggalan. Maka ia berkehendak menyaksikannya dalam hadrat al-akhir dan az-zahir demikian juga. Jadi pada hakikatnya Tuhan, karena ia memiliki nama al-awwalu dan al-batin, dan Tuhan menyaksikan realitas seluruh kesempurnaannya pada dimensi batin ini, yaitu al-awwal dan al-batin, tetapi Tuhan juga berkehendak mengenali atau menyaksikan realitas kesempurnaannya pada dimensi lainnya. Pada dimensi lainnya, yaitu dimensi al-akhir dan az-zahir. Supaya terjelma kesesuaian al-awwal dan al-akhir, serta al-batin dan az-zahir. Jadi apa yang terjelma di dalam al-awwal secara keseluruhan juga terjelma pada al-akhir. Ya, apa yang terjelma secara keseluruhan dalam al-awwal, ya al-awwal berhadapan dengan al-akhir. Jadi apa yang secara keseluruhan terjelma pada al-awwal, Tuhan juga ingin menyaksikan terjelma secara keseluruhan pada al-akhir. Demikian juga apa yang terjelma secara keseluruhan dalam al-batin, Tuhan berkehendak menyaksikannya terjelma dalam az-zahir. Ya. Kenapa? Supaya terjadi kesesuaian al-awwal dan al-akhir serta al-batin dan az-zahir. Nah, semua ini 4 nama-nama ilahi ini, yaitu al-awwalu wal-akhir wal-zahiru al-batin, disebut juga dengan induk nama-nama Tuhan. Dan seluruhnya nanti kembali kepada aslinya. Dan seluruhnya kembali kepada aslinya. Dalam artian segala sesuatu menuntut kesempurnaan dirinya. Jadi segala sesuatu menuntut kesempurnaan dirinya, sementara kesempurnaan segala sesuatu adalah aslinya. Jadi segala sesuatu itu kesempurnaan adalah aslinya. Karena itu segala sesuatu mencari asli baginya dan kembali kepadanya. Ya, inilah mungkin pada pertemuan kedua ini yang bisa kita bahas selama kurang lebih hampir sejam. Pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan teks kita.
wa yuzhiru bihi sirrahu ilaihi. Fa inna ru'yata syai' nafsahu binafsihi ma hiya misla ru'yatihi nafsahu fi amrin akhar yakunu lahu kal mir'ati fa innahu tazharu lahu nafsahu fi suratin yu'tihal mahallul manzur fihi mimma lam yakun yazharu lahu min ghairi wujudi hadzal mahal wala tajallihi lahu. Ya, nanti kita akan membahas kandungan daripada ibarat Ibnu Arabi ini. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustaz atas pertemuan pertama ini pada pembahasan Kalimatil Adam. Apa dibuka sisi tanya jawab ini Ustaz? Gimana? Atau mungkin mengingat waktu Ustaz yang sudah jam 9 ini. Ya. Karena mengingat waktu yang sudah jam 9 lewat, mohon maaf kita tidak akan membuka sesi tanya jawab. Jika memang ingin disaksikan kembali pertemuan ini, pertemuan pertama ini dalam pembahasan Kalimatil Adam, insya Allah nanti bisa disaksikan juga di YouTube melalui channel YouTube Mistisisme Ibnu Arabi. Oleh sebab itu terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya mengikuti ngaji khusus tentang kitab Fusus Al-Hikam ini dari Syekh Akbar Ibnu Arabi. Begitu juga terima kasih banyak kepada Ustaz Samsunar. Kiranya Allah mengaruniai kesehatan dan usia yang panjang serta kekuatan untuk senantiasa memberikan pencerahan kita kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita akan ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.